Oke, saya lanjutkan ke AI untuk penulis ya. Jadi maksudnya menulis tanpa batas itu apa sih? Menulis tanpa batas, kuasai generative AI, ciptakan karya masterpiece dengan mudah. Kenapa dibilang masterpiece? Jadi maksudnya di sini adalah menulis tanpa batas karena kita dibantu, membantu kita untuk menciptakan karya masterpiece. Karya masterpiece adalah sesuatu yang bisa kita buat dengan bantuan generative AI, tapi juga dengan sentuhan yang kita berikan, sentuhan manusia. Jadi nggak ada bilang, kayak misalnya gimmick-gimmick gitu ya. Oh mudah, ini bikin cuma 28 menit, nggak bisa. Kita baca aja berapa lama? Kita baca satu buku aja cukup lama gitu kan. Bagaimana kita baca, kemudian revisi, baca, kemudian revisi. Nggak secepat itu. Jadi bahkan salah satu guru saya bilang, oh, saya menulis dengan bantuan AI. Tapi ketika saya menulis, tidak dibantu dan dibantu, jumlah waktu yang dihabiskan itu sama. Perbedaannya apa? Kualitasnya. Jadi AI membantu kita melakukan boring task, jadi semacam outlining, brainstorming, bla bla bla. Sedangkan kita lebih fokus di kreatifnya. Oke. Generative AI seperti tadi, setelah LLM, kemudian NLP, Natural Language Processing, keluar. Jadi setelah dia bisa deteksi, lalu 3,5 itu dia mulai generasi, mulai generate. Jadi misalnya kalau bilang, oh, eh, pakai AI aja bikin gambarnya, itu kurang tepat. Yang betul adalah pakai generative AI. Karena AI itu seperti tadi yang saya jelaskan, itu AI dalam konsep besar, kemudian generative AI adalah AI yang bisa generate something yang nggak ada, yang sebelumnya belum ada, ya. Bahkan kalau dia akan generate sesuatu yang dia nggak tahu, dia akan berusaha generate sesopannya, setepatnya. Walaupun misalnya kalau udah dibilang mungkin, ketika kita teks, dia bilang mungkin ini adalah, nah itu udah, dia nggak tahu pasti itu. Definisi cara kerja, dia menganalisis pola seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, kemudian dari pola yang dipelajari, sekarang dia mulai, kalau tadi cuma kalau tadi dia cuma menebak hasil teks selanjutnya, sekarang dia dengan prompt yang kita berikan, dia akan memberikan balik sesuatu yang di-generate sesuai apa yang kita perintahkan. Nah, perbedaannya jelas ya, kalau kita alat bantu lain itu masih belum dengan proses generasi, kalau ini kita sudah bisa menghasilkan konten baru. Nah, ini dia. Manfaat generative AI bagi penulis. Nah, ini saya buka ya. Sebentar. Saya buka di sini sedikit saja. Saya lanjut. Oh, lebih.
Writers. Nah, ini saya share screen. Oke. Ya, ini ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah mencoba, ada yang belum juga, jadi saya mesti jelaskan juga. Oke. Contoh penerapan penerapan generative AI penulisan. Oke. Saya sudah bagikan juga yang ini ya. Manfaat generative AI bagi penulis. Teman-teman bisa cek email. Nah, di situ teman-teman bisa akses ada ini nama filenya Writers Companion, kemudian ada satu lagi spreadsheet. Di situ ada GPTs, custom GPT, kemudian ada prom-prom yang nanti kalau ada sesi hands-on, beberapa kita akan coba bersama-sama gitu ya. Nanti kalau ada alumni yang mau demonstrasi juga saya persilahkan. Oke, writer's block. Kita nggak ada ide. Kita duduk di depan komputer. Kita mau nulis. Tiba-tiba ide ide itu hilang karena kita keinginan itu i- apa keinginan mengalahkan idenya gitu. Ketika kita mulai ingin, idenya lenyap. Nah, ini mudah sekali. Jadi tinggal kita perintahkan aja, berikan 5 ide judul artikel misalnya tentang kesehatan kesehatan mental. Kita berikan prompt ini, lalu dia akan berikan 5 ide judul. Tuliskan paragraf pembuka. Ketika kita perintahkan, dia akan mengerjakan apa yang kita perintahkan. Kemudian meningkatkan produktivitas, dia dapat meringkas. Misalnya nanti kalau kita mau copy berita yang panjang, oh, empty, sebentar. Apa semuanya empty yang diberikan selain Ibu Asti? Mungkin anak saya salah ya. Ini saya copy aja deh. Jadi anyone with the link, saya copy link. Kalau teman-teman nanti mau, saya bagikan di chat ya. Kalau teman-teman nanti mau apa, itu nggak bisa diedit, tapi teman-teman bisa duplikat atau bisa download as dokumen, misalnya Word atau spreadsheet. Terima kasih, Kak Asti. Bentar, saya bagikan di chat mana ya? Oh, stop share dulu ya. Yes, yes, oke. Bentar ya. Send to chat. Oke. Sorry, jadi ke ini ke Om Kris. Nggak apa-apa. Jadi saya berikan udah ke meeting group belum ya? Udah ya? Udah aman, aman. Aman ya? Oke. Jadi saya lanjut sedikit aja ya. Bentar ya. Saya lanjut sedikit tentang ininya. Habis itu Om Kris mau berbagi. Nah, itu ya. Yang ini screen, screen aja deh. Oke. Jadi kemudian untuk meningkatkan produktivitas, ya ini kita bisa meringkas berita jadi poin-poin penting, jadi nggak perlu baca panjang-panjang, tinggal suruh dia
Ringkas dalam 100 kata, berikan poin-poin penting, kemudian ringkas lagi dengan 1 kalimat. Kayak gitu. Jadi dia akan kerjakan 3 hal. 100 kata, 1 paragraf 100 kata, poin-poin penting, bullet point, kemudian yang satu lagi 1 kalimat gitu ya. Lalu di sini ada menghasilkan ide baru seperti ini. Kita bisa berikan prompt sebuah kota kecil, kita suruh usulkan 3 solusi inovatif. Nanti dia akan berikan. Ini saya berikan ke teman-teman. Ini nanti bisa dicoba di akhir juga saya akan tambahkan. Oke. Sampai di sini saya akan kembalikan ke Ceyuki. Silakan. Oke. Seru ya. Ternyata namanya bukan cuma AI, tapi generatif AI yang bisa menggeneratif sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Oh, mantap. Luar biasa. Nah, malam hari ini kita nggak hanya ada Pak Tommy yang akan berbagi, melainkan ada mantan motivator nih judulnya, ya, karena sekarang hobinya adalah menjadi penulis dan penjual buku, gitu. Uh, yang akan dibahas itu mengenai AI juga, ya. Intinya adalah, nah ini dia. Bagaimana sih pandangan seorang ahli mantan programmer terhadap generatif AI? Ternyata mantan itu loh programmer. Makanya bisa bikin lagu-lagu yang keren ya. Oke, tanpa panjang lebar deh. Kayaknya kita udah makin penasaran ya. AI itu bisa dibuat generatif dan bisa menjadi sesuatu hal yang amazing. Apakah sudah siap? Wah, ini dia. Senyumnya udah bar. Malam, Pak Mikri Samurti. Malam. Suaranya kok kecil? Kecil ya? Ya, sekarang udah oke. Wah, hijau nih. Mantap, hijau royo-royo. Oke, silahkan. Oke, makasih. Selamat malam semuanya. Saya ada salah janji sehingga ada 2 Zoom malam ini ya. Hanya yang hari ini buat saya lebih seru. Buat saya lebih seru. Saya pindahin dulu. Nah, sini ya. Saya pindahin dulu. Oke. Nah, tadi Pak Tommy katakan, dia alat bantu yang maksudnya artificial intelligence. Kebetulan tahun 85-86 saya mulai jadi asisten dosen yang ngajar algoritma. Waktu itu sudah kami mulai membahas artificial intelligence waktu itu dengan sederhana dan komputernya belum memungkinkan, masih lambat lah ya. Jadi saya sangat tertarik tuh karena sebagai dosen algoritma, saya sangat tertarik mempelajari sesuatu yang sangat sulit saat itu ya, dan itu terus berkembang gitu. Jadi saya terbiasa, misalnya ini buku yang saya tulis, bantuan AI ada nggak? Ada. AI itu ada di mana-mana sekarang. AI itu ada di Google, ya, ada di apa namanya? Dia kayak menjadi teman ngobrol. Tapi jangan terjebak di sana. Unsur kreatifnya ini nih. Jadi misalnya saya membuat buku ini 2 tahun. Muncul ide, karikaturnya, cari orangnya. Nah, ini karya manusia. Ide mendesain karya manusia dan ada di dalam buku saya nih. Jadi kita habiskan waktu setelah mendapat informasi dari AI-nya. Di dalamnya apa nih? Jadi saya sebagai programmer tahu nih cara pikir saya programming ini. Tahap demi tahap menjelaskan kayak gini gitu ya. Ini kan kayak orang baca, baliknya ada penjelasan ini, dia buka, ini udah hampir jadi sudah nah dia buka. Ini kan di sebelah kanan ini kan kayak saya ngomong di kelas. Di kelas. Yang tidak
Jadi yang tidak bisa dikerjakan AI adalah unsur apa? Kreatifnya, manualnya. Ada ini kan nggak bisa. Papi ngopi dulu tulisan tangan anak saya. Kembalikan seperti semula. Satu lagi. Nah, ini kan jadi unsur yang lainnya yang nggak bisa orang tulis tangan. Tidak pernah ada yang sama. Gitu ya. Jadi habiskan waktu kita untuk hal yang lain. Nah, teman-teman, yang keren lagi dari generatif, apalah istilahnya, saya juga baru coba memahami generatif AI sama AI tadi ya. Jadi saya sering kasih kata rutin. Oke, sebentar. Saya kasih keyword ke Google buku yang saya mau tulis lagi. Ini kan sudah siap cetak nih. Saya udah nyiapin buku lebih baru lagi dan lebih cepat nih jadinya. Karena udah tahu nih kerjanya kan. Satu kata yang ingin saya sampaikan adalah untuk buku yang paling baru ini intuisi. Nah, jadi saya mulai cari desainnya. Nanti saya desain ulang dengan gaya gaya manualnya. Saya ambil dulu sebentar ya. Misalnya saya mau oh ya, makasih. Makasih, Mbak. Oke, sebentar nih. Mana ya? Saya sebentar. Saya udah siapin, ada di mana dia? Prince, oke, ada di handphone. Oke, ini dia nih. Saya sharing dulu nih. Nah, ini nih. Oke. Intuisi. Lalu saya cari ide-ide, tanya ide-ide, tanya aja, tapi yang buat mesti saya sendiri. Oh, apa ya? Dibandingin saya menjelaskan ini dalam ada enggak. Kata intuisinya saya main dulu. Ide ini tidak murni, sekali lagi ya. Ide ini tidak murni saya, tidak. Kalau ditanya, jadi saya lebih baik melatih intuisi saya. Ini puisi. Oh, ini puisi. Iya juga ya. Eh, dapat ide, lalu saya kembangkan lagi. Ini nih, jadi ini mungkin aja jadi judul buku yang paling baru lagi, intuisi. Cepat dia prosesnya. Ada. Jadi bayangkan ada buku di dalam board game. Ya cari aja ide-idenya. Itu ya ini. Karena saya sering munculkan ini, kok hilang ya? Saya sering munculkan ini, lama-lama Google mengenali saya. Oke. Bayangkan, dia berikan saya informasi, dan bagaimana dia mengenerate-nya saya juga nggak tahu. Ya, saya hanya kumpulkan, saya save, saya mendapat ide, baik lagi ide, karena saya tidak ingin dia mengenerate persepsinya dia. Jadi saya minta, kalau ini siapa yang ngomong, kalau ini siapa yang ngomong, kalau ini siapa yang ngomong. Jadi misalnya saya kasih dua kata kunci, intuisi, tetapi juga ada orang yang pernah ngomong ini. Dapat 64 tuh. 64 bahan nih akan masuk di buku. Tentang intuisi. Coba Anda sebutkan satu angka. Ada dari 1 sampai 64. Pilih satu. Pasti ada kata intuisinya. Pilih satu. Ini saya bacain. Kasih saya nomor berapa gitu. Oke, sebentar. Mana. Nomor 4. Oke, nomor 4. Oke ya, saya bacain. Satu-satunya hal yang sangat berharga adalah intuisi. Albert Einstein. Wih, 17. Saya 17. Nah, ini nih. Madeline. Di sini 17 ya. Jangan mencoba memahami dengan pikiranmu. Pikiran Anda terbatas, sangat terbatas.
Gunakan intuisimu. Keren. Keren. Mas Dwiarko 24. Oh, ini 24 nih. Rahasia spiritual yang sebenarnya adalah ini. Apa yang Anda cari, Anda sudah dapatkan. Kesuksesan sejati adalah menemukan keilahian batin Anda. Itu adalah kemampuan untuk mencintai dan memiliki kasih sayang, mempercayai intuisi Anda, dan membangkitkan sifat kreatif Anda yang tidak terbatas. Deepak Chopra 48. Iya, Mbak. Jadi lucu, dia kayak oke ya. 48. Sebentar. Mbak Yohan, Jakarta. Jadi saya terbantukan sekali. Ini kan jadi kayak ngasih saya frame. Nanti nyusunnya kita sebagai manusia. Nggak boleh dilepas ke mereka, ke AI. 48 nih Mbak Yohan ya. Intuisi saya tidak pernah mengecewakan saya. Sayalah yang gagal jika saya tidak mendengarkannya. Hazrat Inayat Khan. Ada yang ini yang saya ingin bahas di dalam pengalaman saya sendiri. Jadi ini pengalaman dan saya cari literaturnya. Bayangin saya hemat waktu untuk mencari ini. Hanya nomor 9. Percayalah pada intuisi Anda. Itu adalah teman terbaik yang pernah Anda miliki. Judith Orloff. Nah, saya tulis nih 8 sama 9 ada di cover belakang nantinya. Oke, 21. Jadi ini kan masih acak, nanti nyusunnya menjadi susunan cerita, ada oke. Nah, susunan cerita di buku itu kita yang memutuskan. Kita perlu masukkan boleh nih 21 ya. Ya, berarti Albert Einstein, iya betul. Nanti ada kumpulan Albert Einstein, ada yang saya ambil, ada yang 21. Ketika kita memutuskan untuk mengambil ketika kita memutuskan untuk mengambil kembali kekuatan kita sendiri, kita menemukan bahwa pemecah masalah yang sebenarnya adalah intuisi, bukan akal. Tuh, Yuki, kalau ada masalah, pemecah masalah itu adalah intuisi, bukan akal. Deepak Chopra. Oke ya, saya stop dulu. Deepak Chopra. Bayangkan di Jogja saya dapat ini. Saya kumpulkan, lalu saya print. Nah, intuisi tidak bisa, ya pas banget tuh. Hus, Juliana. Saya ke ke Jogja, ada bertemu dengan dua pemulung di jalanan yang saya kasih baju saya, celana saya. Lalu saya jalan kaki, idenya cuman sampai di ujung jalan, akhirnya 1,5 jam sampai ke toko buku Kanisius, Taman Komunikasi Kanisius. Masuk ke toko buku itu, yang saya lupa, ini yang saya cari tapi saya lupa nulis buku ini, muncul di depan saya, tuh, cara praktis mengasah intuisi. Ini bukan pakai AI, intuisi saya sendiri yang ngasih tahu, ada di situ tuh bukunya tuh, ada di situ, langsung saya beli. Langsung saya beli tuh. Iya betul Yuki. Oke ya, dan ini dapat lagi nih bahan. Jadi artinya ada intuisi manusia, ada saya menggunakan juga AI untuk alat bantu saya. Nah, yang saya nggak bisa ini karena belum saya print, ada itu tuh. Waktu kapan saya diem, saya buka laptop, loh, saya buka handphone, ada artikel yang saya butuhkan, tapi saya tidak pernah minta itu. Nah, hanya artikel ini menjadi guideline saya menulis, menulis. Oke, ini yang akan saya pakai. Jadi teman-teman, ada resource yang luar biasa, ada kemampuan yang luar biasa, sangat membantu kita latihan. Jadi saya juga ngasih ide-ide di buku itu untuk latihan. Oke, di sini ada 320 halaman. Ya, sebagai penutup. Teman-teman cari halaman. Ya, take nafas dulu, take nafas. Nah, ini latihan intuisi nih. Jadi, kita tidak perlu sibuk apa yang dilakukan
dengan AI-nya, tapi kita sibuk fungsi lainnya. Fungsi lainnya. Oke, silakan. 250, 250, 250, 250. Oke. Jangan terlalu senang akan sebuah kemenangan, karena di depan masih ada tantangan. Juga jangan terlalu kecewa akan satu kekalahan. Selama sikapmu I play to win, kesempatan untuk menang akan datang. Nah, itu kan intuisi banget. Yang Yuki butuhkan mungkin itu, I don't know. Iya, I don't know. Ntar, siapa lagi nih? Budi 300, 300. 300, dapatnya apa, Bud? Oke, ini dia nih. Oke. Dapat tugas. Setelah lelah berlari, malamnya aku baringkan tubuh di ranjang. Begitu memejamkan mata untuk lanjut tidur malam, aku mulai bernafas dengan agak lambat dan lembut. Beberapa saat kemudian baru aku mulai tersenyum lebar-lebar, lebar selebar-lebarnya selama aku inginkan. Setelah itu, perlahan aku biarkan senyumku mengecil dengan tetap tersenyum sampai aku tertidur lelap. Jadi Budi, malam ini tidurnya, kayak tidurnya sambil senyum. Nah, Mbak Astuti 178, 178. Ini masih draft. Oke. Ini nih. Ada 2 dapat nasihatnya ya. 178. Ingat, walau kamu memiliki strategi yang hebat untuk menang, bila kamu tidak mampu menguasai waktu, peluangmu untuk kalah menjadi besar. Waktu nih. Ada juga di bawahnya nih Mbak Asti. Selalu perhitungkan waktu saat kamu berpikir untuk melangkah. Karena walau peluang menangmu besar, bila kamu kehabisan waktu, kamu tetap kalah. Johan 27 dapat apa? Dapat apa? Dapat apa? Dapat apa? Dapat apa? Dapat apa? Oke. 27. Oke. Kemampuan apa yang perlu aku kuasai? Mengembangkan kapasitas diri. Buat apa? Agar energi diriku membesar. Untuk apa? Agar punya banyak pilihan jalan dalam menyikapi tantangan selama perjalanan. Nah itu, Mbak Yohan, terus kembangkan kapasitas dirimu. Tovan 78. Oke ya. Banyak dari kita tahu pernyataan ini, tapi bagaimana melatihnya? Apa yang terjadi sehingga banyak dari kita sulit untuk mendapatkan sungguh-sungguh dalam hidup ini? Sehingga banyak dari kita yang sulit untuk sungguh-sungguh. Oke, Rumi dengan hari-hari indah tidak datang kepadamu. Ingat ya, hari-hari yang indah tidak datang kepadamu. Kamu harus berjalan menuju ke hari-hari itu. Iya, Mbak. Iya, Mbak Asti. Diingetin waktu terus. 99. Langsung dapet nih. Nih, Sentera. Bicaralah pada dirimu Bicaralah pada dirimu sendiri seperti kamu berbicara dengan seseorang yang kamu cintai. I love myself. Ya, nah, 2 lagi lah ya, 2 lagi terakhir ya. Habis itu karena saya mau meeting lagi. 45, 45, 45, 45. Mana nih? Oh, di sini. Oke. Diana. Konsistensi lebih penting daripada kesempurnaan. Nih. Konsistensi lebih penting daripada kesempurnaan. Konsisten. 28. Oke. Mana ya? Oh, di sini nih. Oke. Vini, kamu dapat hari ini. Hidup adalah serangkaian peluang pemecahan masalah. Masalah yang kamu hadapi, saya ulangi, masalah yang kamu hadapi akan mengalahkanmu atau mengembangkanmu. Tergantung bagaimana kamu menyikapinya. Oke. Kalimat ini ada di internet.
Tetapi menyajikannya, membesarkan yang dibutuhkan, ini mengalahkanmu atau mengembangkanmu. Ada gambar kebalik di sini, ada gambar senyum di sini. Ini fungsi kreatifnya yang lama, yang ngabisin waktu. Itu ya teman-teman. Jadi seperti yang Pak Tommy tadi katakan, betul ada alat bantu yang luar biasa. Tidak perlu khawatir dengan ini draft, ini juga draftnya. Tidak perlu khawatir dengan kehadiran dia, ya. Tetapi fungsi yang lain yang Anda optimalkan. Nanti ada buku baru lagi nanti ya. Semoga tahun ini saya ingin membuatnya lebih cepat setelah ada AI ini. Intuisi. Buku ini ya tentu buku lama sekali lah ya, buat referensi aja. Ada lagi buku referensi yang intuisi saya mengatakan, saya ambilin dulu. Anda bayangkan ada orang yang ngasih saya buku, udah lama sekali buku ini. Ya, lama sekali. Judulnya, ini Manusia Peka dan Masalahnya. Ternyata saya menyimpan buku ini walaupun fotokopian. Buat Pak Krisnamurti, sukses selalu dari Hari Kurniawan, Surabaya, di Surabaya. Yang ngasih buku ini, tapi saya simpen. Entah kenapa saya simpen. Oh, ternyata referensinya nanti ada di sini. Thank you, Mbak Asti. Ya, jadi ini teman-teman. Jadi fungsi lainnya. Fungsi lainnya, kemampuan lain yang dikembangkan. Salah satunya adalah kita perlu menjadi manusia yang peka kembali. Kita punya 5 alat indera yang kita bisa optimalkan. Expand your capacity. Kembangkan kapasitas Anda. Kembangkan kapasitas Anda sehingga pada saat kapasitas Anda membesar, ya, saat rezeki besar datang Anda sudah siap. Itu dia Om Tommy, Coach Yuki. Terima kasih. Salam buat semua. Makasih buat Mbak Asti. Fungsi kreatifnya yang dioptimalkan. Waktu kita 24 jam. Sehingga kita bisa berkarya yang lebih banyak lagi. Ya, oke. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Makasih Om Kris. Sebelum Tante Krista kabur, kita foto dulu yuk guys. Ayo. Ntar Tante Krista mau kabur ini. Sudah ada laris manis dia. Isi kelasnya lumayan banyak. Ayo. Ayo bisa dibuka cam. Open cam. Apa nih gayanya nih Pak Tommy? Oh, itu terserah Coach Yuki aja. Sebelum kita masuk hands on, kita foto dulu supaya Oke lah, mau gaya suka-suka boleh. AI itu apa sih? Nah, terserah teman-teman mendeskripsikannya ya. Kalau Coach Yuki merasa, wow gitu ya, so excited malam ini. Oke, hitungin. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima Iya, kasih. Kami kita pamit semuanya. Makasih Om. hati-hati di jalan. Sama tahu ada yang ketinggalan di Zoom. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau dipertanyakan, boleh hands on, angkat jempolnya, ya. Bukan angkat kakinya, tapi angkat jempolnya ya. Itu ada yang angkat kaki. Ada yang mau Oke. ditanyakan sama Pak Tommy, boleh. Langsung angkat jempolnya. Boleh Dan sebelum masuk, ini saya ingin tahu nih teman-teman udah ready hands on? Kita walaupun singkat praktek sedikit ya, supaya encourage teman-teman yang mungkin belum pernah coba, bisa coba bareng-bareng. Boleh kasih reactionnya yang ready? Lady kasih reaksi jempol deh di chat. Oke. Jempolnya mana? Di chat. Oke. Oh. Dwi Heli, Winnie Martini. Winnie Martina sudah oke. Yang lain Ya. boleh. Yuk.
Di chat boleh ya. Kalau kalau di Zoom meeting nanti dikira mau nanya. Oh iya, betul. Di chat saja. Aku Oh, belum enggak. upload AI. Kita Bisa yang pakainya free semua. Kita pakainya yang free, nggak yang berbayar. Jadi santai aja. Kita nggak pakai yang banyak-banyak, cuma encourage. Jadi sebenarnya saya senang sekali bawakan tentang AI seperti ini. Saya ingin eh, kita nggak salah kaprah tentang hal ini, supaya juga kita merangkul teknologi, jangan sampai ketinggalan sama orang-orang lain. Walaupun udah umur, cuma kan yang lebih muda atau selagi kita masih bisa pakai laptop, gunakan ini karena ini fitur ini kira-kira 5 tahun lalu kita mesti keluarin biaya 100 juta dolar untuk dapetin fitur seperti ini. Sekarang free, kenapa enggak gitu ya? Oke, saya share screen. Kita akan buka dulu chat GPT. Teman-teman mungkin bisa bisa klik link yang saya berikan di chat tadi, sudah bisa terbuka. Di situ bisa langsung nanti kita copy paste. Saya share screen aja. Entire screen, oke. Jadi di sini kita gunakan yang well crafted. Kemudian teman-teman bisa buka chat GPT, chatgpt.com kalau saya nggak salah ya. gpt.com. Jadi ini ada dua. Mungkin teman-teman udah ada yang login. Jadi ChatGPT sekarang bisa tanpa login. Oh, sorry. Bukan ya. Bisa, saya coba cari dulu di search engine. ChatGPT. Oh, ini dia. openai.com/ChatGPT. Nah, tanpa login pun kita bisa gunakan. Saya start now. Nah, ini dia. Kalau teman-teman lihat bagian kanan atas saya nih, dia masih minta login, berarti saya tidak login. Nggak apa-apa, boleh kita langsung, nggak usah perlu login. Buka aja chat. Nah, itu ya, chatgpt.com ya. Oke. Boleh kasih reaction yang udah. Oh, yang nggak ada laptop, nggak apa-apa. Kayaknya kalau Android bisa ada yang di Play Store ada. Bisa juga apa mobile mobile web mobile boleh juga. Nggak apa-apa. Di nanti juga saya ada rekamannya. Yuk, udah. Saya masih share screen ya. Saya share screen mana tadi? Oke, ini ya. Jadi di sini kalau kita lihat di sini ada saya belum login. Kemudian saya buka yang saya sudah share tadi. Yang teman-teman boleh pilih yang mana aja. Ini ada motivational coach, ada as a movie critic, ada relationship coach. Ini well crafted ya dari yang apa namanya? Sheet yang tulisannya well crafted. Nih ya, saya copy misalnya saya dari yang paling atas aja nih ya. Saya triple klik supaya dia kepilih semua, kemudian Ctrl C. Saya kembali lagi ke chat GPT. Di message ini saya Ctrl V. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, bisa nggak saya gedein? Oke, ini ya, kelihatan ya. Oke, di well crafted itu ada yang saya gunakan. Saya ingin Anda bertindak sebagai pelatih motivasi. Artinya kita assign role. Kita assign role dia apa? Kemudian kita beri arahan. Saya akan memberi Anda beberapa informasi tentang tujuan dan tantangan seseorang. Dan tugas Anda adalah membuat strategi yang dapat membantu orang tersebut mencapai tujuannya. Hal ini berupa memberikan afirmasi positif,
memberikan saran yang bermanfaat, atau menyarankan kegiatan yang dapat mereka lakukan untuk mencapai tujuan mereka. Permintaan pertama saya adalah, nah di sini yang teman-teman boleh diganti dengan permintaan pertamanya teman-teman. Kalau saya gunakan ini aja, ini contohnya. Saya butuh bantuan untuk memotivasi diri saya sendiri agar tetap disiplin saat belajar untuk bukan ujian ya, untuk menyiapkan materi pelatihan yang akan datang, gitu ya. Jadi, ini dia. Saya ganti, saya butuh bantuan untuk memotivasi diri saya sendiri agar tetap disiplin saat belajar untuk menyiapkan materi yang akan datang. Jadi kita udah assign role, kita beri arahan, lalu kita berikan permintaan. Saya klik sini, yes. Saya balikin lagi. Oke. Nah, dia langsung beri jawaban. Tetapkan tujuan yang jelas dan spesifik, kemudian buat rencana dan jadwal. Oh iya, berarti saya mesti buat rencana dan jadwal yang teratur. Kemudian teknik Pomodoro. Nah, ini saya mesti cari lagi nih. Apa ini, saya pernah dengar nih. Kemudian jadwal istirahat. Kemudian ciptakan lingkungan yang mendukung. Gunakan afirmasi positif. Tetapkan reward dan hukuman. Berlatih manajemen stres. Cari dukungan. Nah, jadi dengan well-crafted prompt, kita dapat hasil yang cukup lengkap dan detail. Oke, silakan teman-teman. Coba, ada yang mau share? Ada yang mau share? Saya Oh iya, yes, silakan. Saya eh, stop share ya. Ibu mana mau sih? share screen? Kak Asti? Oh, share screen. Gimana caranya? Saya baca aja kali ya. Oke, boleh. Saya ke ChatGPT tadi Mhm. yang membuat story ya. Oh ya, oke. Saya tulisnya gini, saya ingin membuat bio novel untuk diri saya sendiri. Gimana caranya? Jawabnya, membuat bio novel untuk diri sendiri adalah proyek yang menarik. Berikut langkah-langkah yang bisa kamu ikut. Tentukan tujuan. Pikirkan tentang tujuan dari bio novel ini. Apakah untuk memperkenalkan diri kepada orang lain, berbagi pengalaman hidup, atau untuk refleksi pribadi? Nah, kedua, buat outline. Buatlah garis besar dari cerita hidupmu. Mulailah dari masa kecil, pendidikan, pengalaman penting, hingga pencapaian dan tantangan yang dihadapi. 3, tulis dengan gaya naratif. Alih-alih menulis seperti laporan atau biografi formal, gunakan gaya naratif untuk membuat cerita lebih hidup. Berikan detail-detail kecil yang membuat cerita terasa pribadi dan menarik. Ini sampai berapa ya? Wah, banyak Banyak ya? juga. Sampai 8 ya, segitu deh dulu ya. Oke. Jadi saya tuh lagi nyari, memang saya sudah bikin bio novel, tapi ceritanya tidak runtut gitu, loncat-loncat. Nah, sekarang saya dapat jawabannya nih. Jadi dia kasih saya sequence-nya itu adalah dari masa kecil, pendidikan, pengalaman penting, hingga pencapaian. Nah, gitu. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, jadi itu apakah membantu Bu Kak Asti? Sangat, sangat membantu. Oke. Ada teman-teman lain yang mau share lagi? Oke. Ada? Ini Pak Anya nanya program yang dipakai, kita pakai chatgpt.com. Saya udah post di message ya. Oke. Jadi itu ada cukup banyak. Kalau nanti mau dicoba satu-satu. Kasih, saya dapat bantuan. Oke. Jadi ini kita hanya menggunakan ChatGPT yang
yang bukan hanya free, sorry, bukan hanya free tapi tanpa login. Jadi nanti bisa dicoba, nggak perlu login pun nggak apa-apa. Nah, kalau kita mau login, apa sih kelebihannya? Tersimpan. Kalau ini kita tidak tersimpan, tapi kalau kita login, kita akan tersimpan. Nah, saya mau bagikan satu lagi. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman yang ngikutin AI, prompt udah banyak yang jualan prompt. Tapi sekarang tren tentang prompt udah agak bergeser. Sekarang justru trennya ke arah custom GPT. Custom GPT. Nah, saya akan share. Jadi kalau teman-teman lihat nih ya, di sini ada di bawah kiri sini saya berikan custom GPT ada 5. Nah, kalau kita gunakan custom GPT, kita diberikan sama chat GPT itu diberikan kalau kita login data yang kita share tidak disalahgunakan. Kalau tidak disalahgunakan ya tidak, karena dia akan menjaga ya. Cuma gini loh. Nah, ini saya mau bagikan lagi ya. Kayak gini teman-teman. Teman-teman sering gunakan Google Maps. Sering gunakan misalnya ada yang pakai apa? Jam apa? Smartwatch yang untuk deteksi jantung atau di HP juga ada tentang misalnya ukuran kalori dan sebagainya macam. Walaupun itu tidak disalahgunakan, itu tetap dijadikan pembelajaran sama machine learning. Jadi IoT istilahnya, Internet of Things, itu datanya mengalir. Misalnya kayak contoh untuk yang alat-alat jantung, apa, yang kesehatan gitu ya, itu akan digunakan untuk dunia kesehatan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita takut-takut, takut untuk disalahgunakan oleh OpenAI sih enggak, karena dia akan menjaga keamanan. Tapi kalau akan dijadikan bahan pembelajaran, yes. Jadi kenapa kita bisa pakai gratis? Karena dia akan belajar dari pengguna juga. Dan nggak usah takut, misalnya nantinya ada plagiarism, karena dia belajar misalnya dari J.K. Rowling, kemudian tiba-tiba orang banyak yang keluarin Harry Potter, Harry Potter palsu gitu ya, Harry Potter eh, karya orang lain dengan style J.K. Rowling, itu itu plagiarism. Jadi itu harus, saran saya jangan seperti itu. Nanti ada alatnya lagi untuk kita cek plagiarism, gunakan bahasa kita sendiri, itu yang saya bagikan di pelatihan yang tanggal 10 nanti. Jadi justrunya penggunaan AI ini kita akui. Jadi kalau nggak salah saya pernah share di TBF, ada beberapa buku-buku yang diakui bahwa buku ini dibuat menggunakan AI itu jauh lebih baik. Toh buku itu juga laku dan itu harus diakui kalau kita gunakan AI. Seperti itu. Apa etikanya. Oke. Selanjutnya ini di sini saya mau tentang custom GPT. Ini boleh misalnya teman-teman mau yang mana nih? Saya gunakan artikel writer nih. Ini kayaknya kalau Bu Arida lagi nggak bawa laptop ya. Saya share aja. Eh, ini kalau kita klik akan keluar seperti ini. Tinggal teman-teman klik lagi. Maka dia redirecting, kita diarahkan untuk sign up. Kalau misalnya teman-teman belum punya, silakan sign up, daftar menggunakan Google aja, Google, pakai Google, langsung dia akan mudah. Ini karena saya sudah tersign up, saya login. Ya. Teman-teman bisa ini continue with Google. Oh, ada ya, saya stop share dulu. Oh, pantesan. Oke, saya share lagi.
Saya continue with Google ya. Oke, oke. Nah ini nih. Nah, kalau gunakan custom GPT, kita akan menggunakan fungsi yang terbatas. Sekarang ini dia masih kasih 4O. Nanti kalau udah batas keterbatasannya tercapai, kita akan diarahkan menggunakan yang 3,5. Tapi jangan khawatir, kita bisa lanjutkan di hari kemudian, dia akan renewal. Tetap ini masih yang gratis. Saya nggak pakai yang berbayar. Nah, apa sih AI article writer yang saya klik dari sini tadi? Nah, ini adalah yang sudah tertutup. Ini adalah custom GPT yang sudah tadi. Custom GPT yang kita tidak perlu assign role lagi. Karena dia article writer, saya misalnya mau buatkan, saya tinggal perintah sederhana pun ini sudah berfungsi seperti well-crafted prompt. Jadi sudah nggak perlu lagi saya assign role karena saya udah tahu dia article writer, buatkan artikel untuk saya post di LinkedIn misalnya, buatkan artikel tentang visualisasi data deh. Visualisasi data penjualan. Oke. Saya langsung dia buatin. Jadi ini oke, dia langsung tuh meningkatkan penjualan dengan visualisasi data. Cara efektif untuk memahami dan mengoptimalkan strategi bisnis. Nah, ini kita menggunakan custom GPT. Nanti teman-teman bisa coba. Nah, ini dia langsung buat dashboard interaktif untuk monitoring kerja, kemudian optimization strategi harga, lalu dia buatkan conclusion-nya. Nah, ini auto blogging AI ini adalah yang buat custom GPT-nya, article writer. Jadi di sini juga ada ghostwriter yang kebetulan, pokoknya di sini saya bagikan ya, teman-teman bisa coba nih, ada beberapa nih, ada ghostwriter juga tuh, ada essay writer, AI writer, article writer. Nah, kalau yang teman-teman yang di pelatihan dapatnya kayaknya yang 100 plus deh. Ini nggak apa-apa untuk coba-coba aja. Silakan. Ada yang sudah? Ada yang sudah coba mau share case tentang penggunaan custom GPT atau ada yang kesulitan? Silakan. Ada nih Om, kayaknya bisa share screen nggak ya Kak Supi ya? Boleh, boleh, boleh. Saya bisa share nggak ya? Silakan. Coba ya. Yes. Oh, salah. Oh, kamera. Bagikan Ini pakai HP atau pakai laptop buatnya? pakai HP. Oke, sip. Sama aja. Cuma bedanya dia, oke, Keluar nggak? keluar. Jelaskan nostalgia kepada anak TK. Ini coba ya. Saya tulis yang ini deh. Oh, ini bukan custom GPT ya? Tadi ngeklik dari custom GPT nggak? Dari chat GPT. Ya, enggak. Maksudnya tadi ke ini nggak? Ke apa namanya? Spreadsheet-nya. Enggak, langsung ke sini. Ya wes, nggak apa-apa. Coba deh. Apa Langsung tuh? chat GPT aja. Silakan, Bentar. silakan. Rencanakan hari kesehatan mental untuk membantu saya relax. Ya. Bisakah bantu saya
merencanakan hari yang bersantai yang akan memfokuskan pada aktivitas peremajaan. Nah, Anda bisa memilih nih ya relaksasinya. Meditasi, cobalah duduk diam. Yoga, lakukan gerakan yoga yang lembut. Pijat, manjakan diri dengan pijatan. Mandi air hangat, nikmati mandi air hangat dengan beberapa tetes aromaterapi. Membaca, Wow, sehat berjalan benar ya. pas ya. Dia tahu yang gue mau. Iya, iya. Dalam, jelajahi taman. Jadi kita disuruh itu ya grounding nih ya. Nah, untuk menyegarkan pikiran, menghirup udara segar, menggambar atau mewarnai, mendengarkan musik, tidur siang. Wah, ternyata keren kan? Ya, Nah, kayak gini nih. Ini berarti kadang kita tuh kehabisan ide, lalu dengan ChatGPT ini kita bisa itu ya, langsung ya. yes. Tapi itu karena nggak login, jadi itu nggak tersimpan. Terus Kan tadi harusnya tadi dari dia minta masuk kan, login kan, gitu. login. Terus ini harusnya masuk ini ya. Ya, kalau dia login, nanti tersimpan tuh. Jadi kalau Coach Yuki bikin, kalau Hmm, kayak yang tadi nggak tanpa login, ketika kita tutup buka lagi udah nggak ada. Kita mesti copy ke dokumen dulu. Tapi kalau hmm, yang dengan login, dia tersimpan, gitu. oh gitu. Jadi ini Yes. masukin ini ya. Oh harus masukin Pak, email untuk customer GPT ini berbayar? free. Custom GPT, kalau yang custom GPT itu gratis dengan Berbayar. batasan. Ketika batasan itu Batasan. tersentuh, maka dia akan ngarahin kita untuk yang berbayar, tapi Oh dia gitu. renewal, besok kita bisa lanjutin di custom GPT-nya. Per day. Iya, 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 iya. Ya, makasih. Ada lagi? Ada lagi teman-teman yang mau share? Baru coba buka dulu ini, Pak. Oke. Jadi ini ya kurang lebih penggunaan ChatGPT dan kita gunakan tadi. Kalau nanti mau dicoba-coba lagi di situ saya juga sudah siapkan. Ya, Saya izin coba ya. ya silakan Pak Tapi Pujimin, saya monggo. baca aja ya. Kan Yes. saya hobi bikin pantun. Nah, Saya suka buntu untuk membuat esai dari pantun yang saya buat. Tadi saya langsung minta bantuan ke GPT, buatkan esai 100 kata berdasarkan pantun ini. Nah, ini saya buatkan nih. Pantunnya bunyinya begini. Pantun untuk besok. Tebu hitam diperas, ambil airnya. Diminum obati sakit panas. Selalu dendam, pedih akhirnya. Benih kebajikan tak bertunas. Itu pantun yang saya buat berdasarkan herbal ya. Saya kemudian pantunnya berdasarkan herbal. Kemudian saya minta narasikan ke AE tadi, dikasih judul, ini judulnya yang apa yang tepat, melepaskan dendam. Awalnya dikasih esai, tebu hitam yang diperas airnya melambangkan upaya untuk mengatasi penderitaan. Seperti air tebu yang menyegarkan di kala sakit panas. ya. Dalam kehidupan, dendam yang dipelihara hanya membawa kepedihan yang berkelanjutan. Seperti dalam pantun, jika kita terus menyimpan dendam, kita menutup diri dari kesempatan untuk menumbuhkan kebajikan. Kebajikan memerlukan hati yang bersih dan terbuka, bebas dari kebencian. Dendam merusak potensi kita untuk berbuat baik dan merusak hubungan dengan orang lain. Hanya dengan melepaskan dendam dan memupuk kebajikan, kita mencapai kedamaian dan harmoni dalam hidup. Saya jadi, terbantu sekali. Jadi semakin lengkap apa yang saya pesankan dari pantun itu. Ini udah lama ingin apa ya pesan ini. Saya tahu pesannya banyak ini, tapi membuat
deskripsinya itu yang susah. Nah, ini terbagus sekali. Kira-kira seperti itu, Pak. Makasih. Ya, makasih Pak. Kalau Pak Pujimin ini dia bukan prompting ya Pak. Tadi Bapak masukin yang Bapak punya ya. Iya, Ya, artinya kalau saya tadi yang saya contohin, makasih Pak Pujimin. Artinya kalau saya tadi contohin adalah kita memberikan perintah. Tapi kalau yang Pak Pujimin itu dia ngajarin AI. Ini saya punya, oh, tolong bikin ini jadi begitu, gitu ya. Jadi oh iya. itu metode yang lain, tapi itu bisa. Banyak metode-metode seperti itu. Jadi itu yang dibilang dia belajar dari yang kita berikan. Makasih Pak Oh, Pujimin. satu. Oke. Ada lagi teman-teman? Pak mau tanya, Ya, Bu eh, Katina, untuk monggo. penulisan di ChatGPT itu, apakah misalnya jadi sebuah karya ataupun tulisan nanti kan itu bukan dari karya sendiri dari ChatGPT. Apakah itu nanti apa ya dicek plagiat itu terus bagaimana? Apa bisa disiasati? Siasatinya Bisa, bagaimana gitu? bisa. Ya, Ada namanya itu parafrase. penjelasannya. Ya, iya Oh, Pak. ya, makasih Bu Katina. Oke. Kalau plagiat itu bisa disiasati, ada yang namanya teknik parafrase. Kemudian kalau kita mau menulis, saya berikan contoh ya. Saya ini banyak sekali yang di kepala saya ini saya pengen bagikan dalam bentuk penulisan. Saya paling nggak bisa menulis. Gimana caranya? Ya, saya gunakan AI untuk membantu saya. Akhirnya sekarang kalau teman-teman kunjungi LinkedIn saya, tiap hari selalu ada artikel yang selalu tentang AI juga, tentang AI atau data analisis. Jadi pastinya kalau kita menuliskan sesuatu tentang non-fiksi atau kayak semacam kita berbagi pengetahuan, pastinya kita harus minta dia buatkan atau mengarahkan dia untuk membuat sesuatu yang kita kuasai. Jadi kita bisa cek lagi. Ketika kita cek, kalau seandainya dia banyak salah, saya bisa teman-teman jangan percaya betul dengan ChatGPT. Banyak salah. Kalau mau berkualitas, sentuhlah dengan sentuhan manusia, kita cek and recheck. Karena kan boring tasknya udah dikerjain sama dia, nggak ada salahnya kita baca ulang, jangan terima jadi. Itu sih selalu saran saya seperti itu. Oke, sekarang ada lagi nih tadi siapa ya? Bu Yoni. Yoni. Berarti kita juga harus, Ya, iya itu harus kita olah misalnya kurang apa gitu kita menambahi kita apa mengurangi gitu ya betul. Pak ya. Betul, Bu. Jadi Nah, ya. jangan karena teknologi ini bisa bikin sekali jadi, jangan kita terima begitu aja. Itu selalu sih Ya, pesan saya, jangan kita terima begitu aja. Kita cek dulu dengan ya. kita punya penalaran, penguasaan akan materi tersebut. Kemudian kalau memang ada hubungan dengan orang lain, sebenarnya banyak teknik sih. Kalau ini kan waktunya pendek ya. Kita bisa cek plagiarism, kemudian cek di ada nggak yang kita tulis ini yang sudah orang buat di blog apa, bisa gunakan lagi teknik namanya parafrase Oh ya. seperti itu. Ya, ya. Oke, Ya, ya. Makasih Pak. baik. Ini Bu Yowani ada tanya bagaimana cara akses ke custom GPT. Oke, aksesnya tinggal klik aja Bu di link yang saya udah berikan tadi. Saya berikan ini. Di sini saya berikan 1, 2, 3, 4, 5. Ini dia. Ini tinggal diklik aja linknya nih. Ini custom GPT yang saya bagikan. Kita juga bisa buat namanya apa ya? Lupa saya. Jadi kita juga bisa buat nantinya, cuma itu lebih dalam lagi. Nah, ini istilahnya ini kita gunakan yang orang buat lah. Ada banyak juga sih yang saya dapat dari guru-guru saya bagikan ke peserta. Jadi kalau Ibu Yohani mau gunakan custom GPT, tinggal klik aja. Misalnya saya pakai yang bawah nih ya. Saya contohin sekali lagi, essay writer. Saya klik, maka dia mengarahkan saya ke
ChatGPT saya sekarang sudah ada custom GPT namanya Essay Writer. Saya tinggal suruh dia buatkan esai tentang kecerdasan kecerdasan emosi nih ya Pak Hermanto ya. Kecerdasan emosi dan dampaknya bagi siswa sekolah dasar misalnya. Ini saya juga tahu sedikit tentang pendidikan dasar. Oke. Karena saya tahu dia essay writer, jadi saya tinggal suruh aja dia buat dengan prompt sederhana. Jadi ini kalau saya tidak menggunakan custom GPT, hasilnya pasti jauh dari yang sekarang ini. Karena di sini custom GPT dia sudah assign role, ada perintah yang sudah diberikan ke dia bahwa Anda ahli ini, ahli itu, Anda harus berperilaku seperti ini, seperti itu, seperti kalau dalam hal ini seperti penulis esai yang handal dan mampu bla 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 lah gitu ya. Nah, ini jadi saya tinggal buatkan esai tentang kecerdasan emosi dan dampaknya bagi siswa sekolah dasar. Nah, ini dia buatkan nih. Mulai dari pendahuluan, pengertian, pentingnya bagi siswa sekolah dasar, ada untuk prestasi akademik, kesehatan mental, hubungan sosial, perilaku positif. Kemudian ada lagi strategi meningkatkan kecerdasan emosi, pembelajaran sosial, pendekatan kolaboratif, lingkungan sekolah yang mendukung, lalu disertai dengan kesimpulan. Gimana Bu Yohani? Terjawabkah custom GPT? Oke. Nah, ada lagi yang mau ini sebelum saya... Oke, baik Bu Yohani. Sebelum saya mau panggil nih alumni saya nih, Bu Rida udah siap Bu Rida? Coba dibagikan ke teman-teman. Oh, Pak Anyan, Pak Anyan. Ya, silakan Pak Anyan. Malam Pak Tommy. Malam, ketemu lagi Pak. Apa Lagi kabar? senang belajar dengan Pak Tommy. Ya, ya, ya. Pak Tommy, saya mau tanya nih, ini kan kalau AI ini kekuatannya adalah kalau semakin banyak dia diberikan apa ya masukan-masukan informasi gitu ya, maka dia akan semakin kaya gitu ya dan semakin banyak pilihan yang bisa dibuat. Artinya gini loh Pak, saya pengen tanya, apakah kalau saya buat hari ini suatu tulisan, artikel, kemudian besok atau seminggu lagi saya buat dengan judul yang sama, apakah nanti akan tampilannya sama atau berubah? Beda, Pak. Terus yang kedua, Oh iya, yang iya, kedua iya. saya mau tanya mengenai legalitas tulisan nih Pak. Sekarang kan cukup ketat ya, suatu artikel itu bisa diakui apa tidak, itu ada ketentuannya ya mengenai apa duplikasi, penjiplakan dan sebagainya, hanya boleh berapa persen gitu saya lupa. Nah, berkaitan dengan AI ini Pak, apakah akan bisa terjerat ketentuan legalitas penulisan, Pak? Karena kan dia sumbernya banyak tuh, Pak ya. Hmm. Dan bagaimana gitu loh mengenai legalitasnya? Baik. Jadi tadi Itu aja, Pak Tommy. Maaf. yang pertama apakah sama? Yang kedua aspek Ya, legalitas ya. dengan tulisan yang sama ya, dengan judul yang Ya, sama gitu. baik. Oke. Yang pertama dulu. Jadi namanya generative AI, dia akan selalu berbeda. Jadi kayak contoh kalau kita buat gambar, Oke. kalau kita buat gambar dengan prompt yang sama, kita generate beberapa kali, tidak mungkin hasilnya sama. Minimal ada perbedaan. Makanya dia dibilang Oh, generative AI. Jadi itu dia. Kesulitannya dalam generative AI adalah ketika kita mau melakukan membuat dua hal yang sama, itu malah jauh lebih sulit buat buat teknologi. Jadi dia lebih memungkinkan untuk membuat sesuatu yang berbeda daripada sesuatu yang sama. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, oke. aspek legalitas itu ada memang harus kita hindari. Jelas. Kalau kita hindari itu ada yang namanya cek plagiarism. Kita bisa cek apakah
konten yang kita buat mengandung plagiat. Nah, itu nanti ada tekniknya lagi. Kemudian kalau memang itu mengandung plagiat, kita masih bisa berikan konten yang serupa dengan teknik parafrase gitu. Atau kalau kita mau robah misalnya, plagiatnya di mana ya? Apakah tentang keseluruhan secara runtut itu bisa kita ganti. Kemudian ataukah dalam satu paragraf ada yang plagiat sama dengan yang sudah ada, itu bisa digunakan teknik parafrase. Gitu, Pak. Bisa kasih gambaran nggak, Pak Tommy? Parafrase itu apa tuh, Pak? Parafrase membuat dua paragraf yang sama. Oke. Membuat satu paragraf dengan konten yang sama, dibuatkan satu paragraf lagi, tapi dengan penulisan yang berbeda. Oh, oke. Jadi walaupun kontennya sama, kalau kita paraphrasing, tulisannya beda, tapi intinya sama. Gitu. Oh, nangkep. Gitu, Pak. Oke, Cukup? Pak Tommy. Oke, Cukup, makasih cukup. Pak Anya Makasih banyak. pertanyaannya. Om Duyarko. Makasih. Yuk, mari, monggo. Halo Pak Tommy. Halo, halo. Apa kabar nih? Baru ketemu Baik. nih. Menyapa-nyapa di grup, tapi baru sekali nih kita ketemuan. Ya, silakan, silakan. Aku udah lama meninggalkan ChatGPT. Ternyata ChatGPT udah semaju itu ya. Karena aku sekarang lebih kerajinan pakai Gemini sama Claude ya. Claude karena kemarin Claude lebih spesifik untuk mengambil tentang apa sumber-sumbernya dari mana, itu Claude langsung nyebutin. Kalau ChatGPT waktu itu aku lihat sempat dia meng-close sumber-sumbernya, jadi nggak kelihatan jelas dari mana. Nah, pertanyaanku, Om Tommy, yang tadi ada semacam custom ChatGPT, lalu ada AI writer, lalu ada AC apa AC writer segala macam, itu pengembangan dari ChatGPT yang ada sekarang, dan apakah itu kita buat sendiri atau memang sudah ada di sananya? Oke, baik. Di menunya maksudnya. Itu. Oke, itu aja. Ada yang terpajang memang di custom GPT itu ada, tapi kayaknya berbayar deh. Ada juga yang gratis. Nah, kalau yang saya bagikan tadi adalah yang saya dapat dari guru-guru saya gitu. Saya bagikan. Nah, itu apa sih custom GPT? Custom GPT adalah misalnya kayak saya tadi bedakan ada prompt sederhana dan well crafted prompt. Jadi prompt sederhana yang kita tulis menggunakan custom GPT, hasilnya akan mirip dengan well crafted prompt gitu ya. Karena apa? Karena di custom GPT dia sudah membuatkan di background, dia sudah letakkan Anda harus bertindak sebagai penulis esai gitu atau penulis artikel gitu. Seperti itu. Jadi lebih gunakan prompt sederhana, gunakan custom GPT, maka hasilnya sama dengan well crafted prompt. Itu Mas. Oke, thank you. Makasih. Oke, ada lagi? Oke, Bu Arida, siap Bu Arida? Halo. Ya Pak. Oke, ya Saya share silakan. apa ya? Iya, share pengalaman apa sih manfaatnya kemarin. Jadi Bu Arida nih peserta aktif yang saya juga belajar dari beliau waktu kemarin menghadiri beliau alumni di pelatihan kelas menulis tanpa batas. Silakan Bu, monggo. Ya, makasih Pak Tommy. Mungkin saya cerita kenapa join kelasnya Pak Tommy ya. Jadi buat saya tuh menulis itu nggak mudah gitu. Siapa suka ada blocking tentang idenya apa, kemudian mulainya gimana gitu ya.
Nah itu ChatGPT ataupun AI ini, generatif AI ini sangat-sangat membantu sebetulnya. Cuma kalau untuk menulis artikel tuh caranya gimana kan belum ngerti ya waktu itu Pak Tommy ya. Jadi di kelasnya Pak Tommy itu ternyata baru tahu nih, ternyata ChatGPT juga punya spesialisasi masing-masing gitu. Apakah sebagai copywriter, apakah sebagai artikel writing atau apa, itu sesuatu yang baru banget ya. Ternyata ada shortcut-nya gitu untuk ke situ gitu. Terus dia gitu memang prompt juga penting ya. Prompt itu tuh bagaimana sih menyusunnya supaya isinya tuh nanti dapatnya yang benar-benar sudah seperti yang kita mau gitu. Nah, terus itu ya yang saya belajar. Tapi memang kemarin saya coba-coba lagi ya setelah kelasnya itu saya coba-coba lagi dan saya coba yang tools lain. Jadi kan nggak cuma ChatGPT ya, tapi kita diajarin tentang Claude AI, Gemini, terus ada Perplexity, ada banyak gitu ya, ternyata banyak gitu. Sementara selama ini saya cuma tahunya ChatGPT aja gitu. Jadi diperkenalkan juga dengan beberapa tools yang lain. Jadi saya coba kemarin tuh Perplexity itu ya. Ternyata dikasih ininya ya, dikasih referensi risetnya gitu kan. Jadinya menarik banget. Menarik banget buat saya baca juga ya. Jadi kan bisa aja saya ngerasanya saya udah tahu nih, tapi begitu dikasih referensi ini risetnya gini, ya saya jadinya saya mesti baca juga nih gitu. Atau kan banyak ilmu-ilmu baru yang mungkin ya saya nggak tahu ya. Jadi belum tentu juga sih kita bilang kita udah expert nih di sini, padahal ya siapa tahu ada riset-riset baru gitu. Nah mungkin memang ini mesti eksplorasi terus ya Pak Tommy ya, karena tuh pas mau menulis gitu ya, mau menulis misalnya katakanlah artikel gitu atau apa, itu tuh saya tuh pengennya tuh memang jangan kayak machine like ya, tulisannya tuh jangan terlalu kayak hasilnya tuh hasil mesin gitu. Tapi ada ini memasukkan unsur keunikan Aridanya nih gimana gitu. Karena kan tiap orang pasti punya keunikan masing-masing ya. Jadi itu tuh yang suka terperangkap rasanya ya. Terperangkap itu kayak ini kalimatnya udah bagus nih. Tapi ini hasilnya mesin, terus ininya di mana? Maksudnya sayanya di mana gitu di situ. Di situ tuh yang lama gitu untuk memparaphrase tadi ya. Memparaphrase kemudian mempersonalize ya. Jadi supaya lebih ada unsur akunya di situ gitu. Jadi kalau bikin artikel pengennya tuh yang ada akunya di situ gitu kan. Maksudnya bukan karena pengen tampil, tapi maksudnya ini ekspresi saya gitu ya. Itu kan maunya ekspresi saya. Jadi tapi dikasih nih masukan ini. Nah, menyatukan ekspresi saya dan masukan dari mesin. Nah, itu tuh yang mesti eksplorasi terus-menerus gitu. Itu sih yang rasanya tuh memang mau nggak mau kita perlu sering latihan aja gitu. Kayak gitu sih. Tapi jadi punya banyak sekali tools dari kelasnya Pak Tommy ya. Terus jadi mudah banget. Misalnya kalau misalnya saya lagi nulis tentang apa nih bingung gitu. Ya udah saya tanya aja kira-kira nih orang-orang lagi trending masalah apa sih gitu. Itu bisa begitu. Misalnya nggak tahu menulisnya gimana, paling nggak kalimat pertama aja deh. Kalimat pertamanya nih gimana sih cara nulisnya yang orang tuh mau baca lagi di paragraf berikutnya gitu kan. Itu kan susah ya, kadang-kadang ini nulisnya gimana ya supaya kadang-kadang attention span-nya orang sekarang katanya pendek. Jadi judulnya itu penting gitu, supaya ngehook gitu ceritanya ya. Kemudian paragraf pertama tuh juga penting. Kalau misalnya orang paragraf pertama aja udah nggak tertarik, ya udah dia nggak akan baca kan sisanya itu gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh si AI ini ngebantu banget gitu, saya minta 3 paragraf baru deh pembuka ya, paragraf pembuka yang membuat pembaca ingin melanjutkan baca gitu, kira-kira gitu ya. Terus minta 3 paragraf udah gitu. Terus dari gitu nanti saya baca kira-kira ya dari 3 ini nanti saya ini aja pilih-pilih yang ininya gitu. Pilih-pilih yang atau saya
paraphrase lagi gitu. Tapi paling nggak udah dapet ide dari situ ya, dari situ. Nah, memang kita tadinya ngerasanya kayak ngeblok, nggak bisa nulis, tapi begitu baca paragraf pertama dan itu kerasa menarik buat pembaca, ternyata kita yang mau nulis juga jadi tertarik gitu, jadi kepancing kreativitasnya buat yang selanjutnya gitulah. Itulah beberapa pengalaman ya, tapi memang kayaknya sih memang semakin banyak kita explore, kita jadi semakin mengalir, semakin senang juga gitu untuk nulis. Mudah-mudahan nggak seperti dulu-dulu yang kayaknya aduh kalau disuruh nulis tuh kayak langsung horor gitu. Langsung kayak aduh susah nih, kayak susah. Nah, ini udah banyak cara banget untuk mempermudahnya ya, minimal tadi ya dengan minta ide, kemudian paragraf pembuka aja itu tuh ternyata itu sangat-sangat pemantik kita juga buat ini asik juga nih kalau saya nulis ini ya, dengan minta paragraf pembuka yang kira-kira menarik gitu, menarik pembaca gitu sih Pak. Aduh, itu saya tapi mungkin punya pertanyaan tadi sama ya dengan tadi Bu siapa tuh. Jadi kan memang awalnya kan kita minta ChatGPT atau AI lain gitu untuk produce tulisannya. Tapi kan nanti kita tuh banyak merombak-rombak gitu ya. Ini nggak gini, nggak gitu dan sebagainya. Nah, ngasih kreditnya ke si AI-nya tuh gimana gitu? Karena dia kan mungkin ngasih draft awal ya. Tapi setelah itu banyak kita rombak kayak gitu. Itu gimana caranya ngasih kreditnya gitu? Makasih Sharingnya Bu sih Arida. gitu aja ya. Nanti Iya. ya ikut aja kelasnya, sama yang penting memang banyak explore sih gitu. Supaya Oke, karena buat saya tetap aja keunikan dari yang kitanya itu gimana caranya dimunculkan dalam tulisan itu. Yes, udah jago nih Bu Makasih. Arida nih, mantep nih. Jadi itu ya. Belum, eh, baru nulis kayak 1-2 gitu. Jadi bisa juga tuh teman-teman dia diajarin pakai stylenya kita gitu ya Bu Arida ya, supaya lebih kita banget gitu. Kemudian tadi apa pertanyaannya tadi lupa. Jadi draft awalnya kan memang dari Oke, AI, yes, tapi kredit ya. kemudian kita rombak dengan segala macam. Nah itu gimana mau ngasih kreditnya ya Gini, dengan kredit gitu. untuk AI nggak ada yang tahu. Cuma kan conscious kita sebagai kesadaran kita sebagai manusia, ketika kita melakukan bahwa kita bisa buat sesuatu yang hebat ini juga karena dibantu. Jadi ketika kita buat orang suruh kita buat hal yang sama yang hebat, ketika kita tidak lagi punya kesempatan untuk akses bantuan itu, kita bakal keteteran juga kan. Jadi alangkah baiknya kalau kita mengakui, karena banyak juga yang saya share itu buku-buku yang orang akui bahwa buku ini saya buat dengan bantuan AI generatif gitu. Jadi itu. Makasih Bu Arida. Ini ada pertanyaan lagi, bagaimana etika dan legalitas penulisan sumber pustaka AI? Oke. Jadi sumber pustaka AI seperti saya bilang tadi, itu memang GDPR namanya. Memang lagi ada lawsuit semua. Ya, kita pun jangan terlalu takut juga karena lawsuit itu OpenAI misalnya sebagai platform dituntut misalnya oleh J.K. Rowling yang gede-gede, itu pertempuran kelas besar. Nah, kita belajar dari pengalaman itu bahwa kita jangan sekali-sekali berani plagiat. Mau plagiasi orang punya style kah? Tetap kita harus ada style sendiri. Gitu ya. Bu Jum ya. Itu chat GPT itu kan bisa dijadikan bahasa Indonesia ya? Ya, bisa. Oh, Oke. ini Om Tim ini Om saya nih. Bisa. Jadi tinggal kita promptnya pakai bahasa Indonesia aja. Atau misalnya kita kasih dia bahasa Inggris. I want to you bla 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 bla. Response in bahasa Indonesia. Oh, Nah, bisa ya? bisa. Oke. Jadi ketika kita perintahnya pun berdasarkan bahasa Inggris, kita mau dia respons dalam bahasa apa,
itu dia akan nurut gitu. Oke. Thank you. Oke. Oke, ini udah lewat 7 nih teman-teman, mungkin yang lain Sangat menarik ya. yes. Jadi nanti saya juga akan adakan acara seperti ini agak lebih rutin supaya kita bisa sharing. Saya juga nanti dari alumni grup seperti Mbak Rida, saya waktu itu juga udah sarankan beliau share untuk hands on-nya dari para alumni. Jadi maksudnya saya intinya mau berbagi dan juga mau menggerakkan para alumni ini supaya juga berbagi dan praktek belajar dan praktek mengajar. Karena yang saya ketahui ketika kita dibilang bisa itu adalah definisinya bisa itu ketika kita bisa ngajarin orang lain sampai bisa. Nah, itu baru definisi bisa gitu ya. Jadi gitu, eh mungkin Gabriel, oh ini, oke, Pak Hermanto Kosasi. Kalau perlu ilustrasi gambar, apakah bisa dengan ChatGPT? Oke, ada yang gratis lainnya, tapi kalau GPT berbayar itu bisa. Dia akan pakai namanya GPT OpenAI punya image generator namanya DALL-E. Itu bisa berbayar. Tapi kalau image generator yang gratis lainnya banyak. Ini karena waktunya nggak cukup, mungkin nanti lain kali saya akan berbagi juga. Yang gratis Oke. banyak, gitu Pak Hermanto. Oke, Kak Asti, ya. Oke, teman-teman, jadi mungkin Gabriel bisa share gap. Jadi nanti tanggal 10 ada pelatihan lagi yang menulis tanpa batas. Nanti teman-teman yang hadir pada malam ini dapat harga spesial. Itu kan Pak Gabriel bisa di-share screen, Gap. Itu harganya 499. Teman-teman kalau mau daftar, loh kok Zoom? Kalau mau daftar, saya berikan harga spesial 249 gitu ya, yang untuk peserta malam ini. Nanti juga mungkin akan dihubungi via chat, boleh. Intinya intinya bukan soal apa ya. Kalau saya intinya komunitasnya, saya ingin kita tuh tidak tertinggal lah intinya. Jadi harganya 499 untuk teman-teman yang malam ini hadir bersama, saya akan berikan harga spesial 249. Jadi nanti daftar aja pakai itu tuh bit.ly.ai menulis. Gabriel bisa share di chat. Ya. Oke, itu ya. Jadi kalau mau daftar silakan. Pelatihannya hari Sabtu batch 2. But I still need Oke, Ibu Yani. Oke. Jam itu full day ya, full day training. Jadi banyak yang kita cover di situ. Tapi kalau enggak juga nanti saya yang gratisan seperti ini saya akan lebih sering mengadakan juga karena intinya sih kita berbagi ya gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah hadir pada malam ini. Coach Yuki silakan, rame ya, ada Coach Yuki, ada Om Krishna. Saya senang sama beliau-beliau ini bisa buat ini lebih cair. Oke. Oke. Oke, luar biasa ya teman-teman ya. Cair, benda cair kali Coach Yuki itu. Bisa mengisi kerelung hati manapun gitu ya. Gimana teman-teman kelas hari ini? Top atau top banget? Coba. Top atau top banget nih? Dapat sesuatu kah? Kak Timi, wow. Ya, top Gimana? banget. Top banget. Oke ya. Jadi top gitu. Bener kan? Bicara kita malam ini nggak kaleng-kaleng. Luar biasa.
Kalengnya soalnya ada isinya. Jadi bukannya kaleng tapi isinya rengginang, beda ya. Ini kalengnya asli. Isinya asli. Oke, buat teman-teman, sobat-sobat yang malam ini join, tadi ada kelas ya. Kelasnya harganya lumayan, diskonnya ya 200.000 ya. Lumayan tuh bisa buat jajan. Jangan di itu ya, apa namanya? Jangan cuma diliatin ya kelasnya ya. Sayang banget. Langsung join deh. Take action. Jangan lama-lama, oke? Take action. Diamankan dulu seatnya karena ini kayaknya kelasnya berbatas nih. Cuman berapa orang ini kayak kalau nggak salah? 20 orang pertama yang dapat harga segitu ya, Pak Tommy ya? Bener ya? 20 pendaftar pertama ya? Oh, tuh 20 pendaftar pertama tuh dapat kelas gitu. Tapi kalau sudah ke 21, oh udah balik harga asli 400 sekian. Oke ya. Sampai ketemu lagi di kelas tanggal 10 ya. Tanggal 10 ya Pak Tommy ya. Nah, Yes, terima kasih teman-teman semua. ya. Oke, sampai jumpa dan bye-bye Dadah, thank you. semuanya. Terima kasih semuanya.